Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tentu saja sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul lagi, bertemu kembali, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu saja banyak banget nikmat yang udah Allah kasih ke kita. Kalau misalnya mungkin diminta kita untuk menyebutkan apa aja nikmat yang udah Allah kasih ke kita, kayaknya nggak bakal bisa untuk kita sebutkan karena saking banyaknya nikmat yang udah Allah kasih ke kita, gitu kan. Dari nikmat terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia yang pernah berjalan di muka bumi, manusia sempurna yang senantiasa kita harapkan syafaatnya, dan kita berharap semoga ketika kita berjumpa dengan beliau, dalam keadaan beliau mengenal kita sebagai bagian daripada umatnya, maka kita memohon kepada Allah agar kita diistiqomahkan dalam agama Islam, dan ketika kita menghadap kepada Allah, maka Allah tidak melihat kecuali yang baik-baik dari dalam diri kita gitu. Dan Allah semoga ampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini langsung saja ya. Mungkin Nadia akan sampaikan sedikit tentang pembuktian cinta ya. Gini. Jadi ketika kita terlanjur cinta, itu akan membuat kita tuh nggak akan bisa menjauh. Gitu. Meski mungkin di dalamnya kita bakal ngerasa sakit, kita mungkin sedih karena kecewa, kita mungkin bosen, lelah gitu. Tapi dengan semua rasa itu yang kita rasa, kita bakal punya alasan untuk terus kembali, gitu kan. Kalau misalnya ditanya, kenapa sih kita masih bisa terus bertahan gitu di sini bersama Al-Quran, kita masih terus bertahan untuk berjuang bersama Al-Quran, mungkin jawabannya salah satunya adalah karena cinta. Karena kita butuh untuk terus menjadi sahabat Al-Quran. Gitu. Dulu, setiap Nadia punya alasan untuk jauh sama Al-Quran, kayaknya Nadia selalu punya alasan gitu untuk jauh sama Al-Quran dulu ya. Dulu. Jadi ketika misalnya Nadia capek, Nadia bosen, Nadia lelah, udahlah nanti dulu Al-Qurannya gitu kan. Bentar lah gitu. Nadia bakal selalu punya alasan untuk jauh sama Al-Quran. Tapi itu nggak bakal lama, karena kayak merasa, oh ternyata jauh sama Al-Quran gini ya rasanya, kayak ada yang kurang, kayak ada yang kosong gitu, kayak ada yang hampa aja ketika kita jauh sama Al-Quran. Makanya nggak bakal bisa lama kalau kita jauh sama Al-Quran gitu. Maka apa yang membuat kita bisa berpaling? Selain ya dari kitanya sendiri bakal ngerasa susah, bakal ngerasa hampa kalau jauh sama Al-Quran, bakal ngerasa kosong ketika kita jauh sama Al-Quran gitu. Meski mungkin ketika kita murojaah masih belum lancar-lancar amat murojaahnya gitu. Meski mungkin ketika setoran bacaan masih banyak huruf yang terkoreksi gitu huruf-hurufnya. Meski mungkin ketika murojaah nih ada salah, tapi tempatnya masih di situ-situ aja, di tempat yang sama gitu. Atau mungkin ketika manusiawi ya, ketika kita merasa bosan untuk misalnya mengulang-ulang bacaan, mengulang-ulang hafalan yang kita punya, itu kita bakal ngerasa bosan, itu manusiawi. Gitu. Tapi pada akhirnya kita bakal ngerasa nikmat. Oh, ternyata nikmat juga ya ketika kita ngafal, kita ngulang-ulang hafalan, kita ngulang-ulang bacaan gitu. Karena ya emang nggak bisa sejauh, karena kita tuh nggak bisa sejauh itu sama Al-Quran. Karena kita sebutuh itu sama Al-Quran. Mungkin kalau dikatain bucin ya, bucin sama Al-Quran gitu. Apakah ini yang dinamakan bucin gitu? Ya semoga aja bucin yang seperti ini bucin yang kita rasa karena mungkin jauh lah sama Al-Quran tuh ngerasa, aduh pengen deket lagi. Semoga bucin yang kita rasa ini adalah bucin yang membuat kita semakin terus memperbaiki diri, bucin yang membuat Allah tuh semakin rindu kepada kita hambanya.
Tapi sekarang pertanyaannya gini, apakah kita udah sebutin itu sama Al-Quran? Apakah kita udah secinta itu sama Al-Quran? Apakah kita udah seserius itu cinta sama Al-Quran? Kayak mungkin misalnya gini, Nadia sekarang bilang, iya Nadia cinta sama Al-Quran nih, gitu. Tapi nggak ada yang tahu, gitu ya, nggak ada yang tahu. Mungkin itu cuman yang ada di lisan Nadia, mungkin cuma terucap di lisan Nadia, tapi nggak di hati, gitu. Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Allah, gitu. Tapi semoga aja walaupun memang mungkin belum sepenuhnya kita cinta sama Al-Quran, mungkin belum 100% cinta kita sama Al-Quran, semoga aja sekarang dalam proses pembuktian cinta kita kepada Allah tentunya juga kepada Al-Quran. Semoga saja, gitu. Karena gini, kalau misalnya kita cinta nih sama Al-Quran, berarti kita harus siap. Nah kan, karena cinta itu ada konsekuensinya gitu. Ketika kita putuskan untuk cinta sama Al-Quran, kita harus siap. Kita harus siap diuji sama Allah, karena Allah pengen tahu seserius apa nih hambanya untuk cinta sama Al-Quran. Nah gitu kan, Allah bakal nguji keseriusan kita, Allah bakal nguji kesungguhan kita cinta sama Al-Quran. Nah, Nadia katakan di sini bahwasanya dia iri ketika Nadia lagi scroll IG, dan mungkin kita juga pernah, kita kan semuanya pernah lagi scroll IG, terus nemu nih video yang ada anak dengan keterbatasannya, tapi anak ini menunjukkan keseriusannya kita sama Al-Quran. Dia sungguh-sungguhnya sama Al-Quran tuh kelihatan banget gitu. Ini rasanya iri sekali ketika melihat ada yang seperti ini. Karena udah hafal Al-Quran gitu kan, dengan keterbatasannya, hafal juga artinya, hafal juga ayat-ayatnya, hafal juga halamannya gitu kan. Kita merasa iri banget ketika melihat yang seperti ini gitu. Habis itu dia mikir, nah dia aja nih yang sebagai manusia, ketika melihat yang kayak gitu tuh iri banget, terpesona banget gitu rasanya, pengen banget gitu kayak dia gitu. Yang kelihatan banget keseriusannya sama Al-Quran, yang kelihatan banget cintanya sama Al-Quran. Nah dia mikir, gimana Allah ya? Gimana Allah ketika misalnya lihat hambanya nih, seserius itu sama Al-Quran gitu. Lihat hambanya yang sesungguhnya itu cintanya sama Al-Quran gitu. Apalagi kalau Allah melihat hambanya itu kan lihat dari hatinya juga ya. Rasanya iri sekali. Karena Allah bakal tahu getaran-getaran yang dirasa hambanya di dalam hatinya gitu bersama Al-Quran, ketika bersama Al-Quran. Allah bakal tahu mana hambanya yang dusta, mana hamba yang benar-benar yang cinta sama Al-Quran. Dan kita nih sebagai hamba tuh sebenarnya enak ya. Sebagai hamba tuh enak. Kenapa Nadia bilang enak? Karena kita tinggal perbaiki hati kita murnikan rasa cinta kita sama Al-Quran, habis itu kita buktikan dengan tindakan kita, dan kemudian link gitu. Kita bakal lihat gitu kan, maha baiknya Allah ke kita. Mungkin Allah bakal mempermudah kita untuk terus di jalan yang baik, Allah permudahkan kita untuk terus bersama Al-Quran, Allah permudahkan ketika dalam urusan kita, kan semua urusan kita Allah permudah. Mungkin Allah balikan lagi ketika kita sedikit mungkin lagi berbelok gitu, Allah balikan lagi gitu. Baiknya Allah kalau misalnya kita udah sungguh-sungguh nih sama Al-Quran gitu. Sebenarnya sebaik itu Allah ke kita gitu. Padahal nih hambanya ini mungkin masih kadang, bukan kadang ya, mungkin sering banget suka lalai, tapi jangan suka lalainya, jangan kayak lalainya jangan disukain gitu maksud. Nah, apa namanya, ini hambanya mungkin sering mungkin lupa, lalai untuk memperbaiki amalannya, lalai dalam ibadah-ibadahnya, mungkin kadang suka lalai. Tapi kita lihat maha baiknya Allah ke kita hambanya. Tuh. Jadi semoga setiap yang terlintas di hati kita, yang mana cuma Allah dan kita yang tahu hal itu semua, semoga Allah tuntun kita untuk bisa terus bersama Al-Quran, kita langkah demi selangkah kita untuk bisa terus makin dekat sama Al-Quran, tumbuh rasa cinta kita juga kepada Al-Quran, makin terus kita sadar bahwasanya kita nggak ada apa-apanya, kita nggak ada apa-apanya, dan kita bergantung cuma ke Allah gitu. Makanya kita berdoa, ya Allah,
secapek apapun kita, selelah apapun kita, sesedih apapun kita, sekecewa apapun kita ketika lagi bersama Al-Quran, kami siap ya Allah, kami siap ya, kami siap untuk menjalani itu semua. Tapi minta, ya Allah, hamba minta satu, apa itu? Ya Allah, terus bersamai kita, terus tuntun kita untuk terus bersama Al-Quran, cinta sama Al-Quran. Semoga Allah bisa tuntun kita untuk terus dekat sama Al-Quran, bisa sehingga kita bisa menemukan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya gitu. Dan satu lagi, kalau bukan karena Allah, rasanya nggak mungkin kita masih terus bisa bertahan di sini, gitu ya. Gitu, Masya Allah ya. Ya, semoga apa yang udah Nada sampaikan, semoga bisa kita ambil manfaatnya sama-sama. Ini bukan apa-apa, ini semua adalah nasihat untuk Nadia sendiri, gitu kan. Nasihat untuk Nadia sendiri. Semoga daripada apa yang Nadia sampaikan, kita bisa ambil manfaatnya sama-sama, gitu ya. Mungkin sampai di sini dulu. Sederhana ya, sederhana. Tapi tadi semoga bisa kita ambil manfaatnya sama-sama. Oke, untuk segala kurangnya mungkin Nadia mohon maaf. Nadia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.